Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Elvina Rafacitra Febriani dari kelas 6A pada mata kuliah analisis kompleks. Pada part kali ini kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu dengan judul Teorema Integral Cauchy dan Cauchy-Gorsan. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu teorema integral Cauchy. Integral garis dari fungsi kompleks fz tidak hanya tergantung pada titik akhir lintasan, tetapi juga tergantung pada pilihan lintasannya. Jika fz analitik pada domain D dan D secara sederhana terhubung, maka integral tidak akan tergantung pada lintasannya. Lintasan tertutup sederhana yaitu lintasan yang tidak memotong atau tidak menyinggung dirinya sendiri. Berikut ini merupakan gambar-gambar dari lintasan tersebut. Yang pertama yaitu lintasan sederhana, yang kedua juga sederhana, yang ketiga tidak sederhana. Karena pada lintasan yang ketiga ini terdapat garis atau lintasan yang memotong lintasan itu sendiri. Domain terhubungkan secara sederhana jika setiap lintasan tertutup sederhana dalam domain melingkungi hanya titik-titik dalam domain. Pada gambar pertama itu merupakan lintasan domain terhubung sederhana yang terhubungkan sederhana. Yang gambar kedua ini itu terhubungkan lipat 2, yang gambar ketiga itu terhubungkan lipat 3. Teorema 1 yaitu integral Cauchy 1. Misalkan fungsi f analitik pada interior C dan pada lengkungan tertutup C tersebut. Jika Z0 titik dari interior C, maka fz0 sama dengan 1/2pi integral batas bawahnya C fz per z dikurang z0 dz. Pembuktiannya, misalkan K lingkaran dengan pusat Z0 berjari-jari R0 dengan R0 positif cukup kecil, dan K merupakan titik-titik dari interior C, persamaan lingkaran K tersebut menjadi nilai mutlak Z dikurang Z0 sama dengan R0, atau Z dikurang Z0 sama dengan R0 dikali E pangkat I theta, di mana theta besar sama dengan 0, kecil sama dengan 2 phi. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar itu dapat kita lihat ada lintasan K dengan pusatnya Z0 dan berjari-jari R0, dan ada lintasan C yang lebih besar, di mana fungsi fz per z kurang z0 analitik pada interior C pada lengkungan C kecuali di titik z0. Teorema kedua atau integral Cauchy kedua, misalkan D daerah yang terdiri dari lengkungan tertutup C dan interiornya. Titik Z suatu titik Z0 yaitu suatu titik dari interior C. Arah pada lengkungan C arah positif. Jika fz analitik pada D, maka turunan ke N dari fz yaitu F pangkat N Z0 ada untuk N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, di mana nilai turun tersebut adalah yang pertama f aksen Z0 sama dengan 1/2 phi I integral dengan batas bawah C fz per z dikurang z0 kuadrat dz. Yang kedua, f double aksen Z0 sama dengan 2 faktorial per 2 phi I integral dengan batas bawah C fz dikali integral fz per z dikurang z0 pangkat 3 dz, di mana rumus umumnya f pangkat n z0 sama dengan n faktorial per 2 pi I integral fz per z dikurang z0 pangkat n tambah 1 dz, di mana batas bawahnya C. Teorema yang ketiga, akibat 1, apabila fz analitik pada suatu daerah D, maka turunan ke n di mana n 1, 2, 3 dan seterusnya juga analitik pada D. Teorema keempatnya,
Apabila Fz analitik pada lingkaran C, di mana nilai C itu nilai mutlak Z dikurang Z0 sama dengan R pada interiornya, dan Fz terbatas pada C, yaitu nilai mutlak Fz kecil sama dengan M untuk setiap Z pada C. Maka untuk N sama dengan 0, 1, 2, 3, 1, 2, dan seterusnya, nilai mutlak F pangkat N Z0 kecil sama dengan nilai N faktorial dikali M per N per R pangkat N. Baiklah, pembahasan kedua yaitu teorema integral Cauchy-Gorsan. Jika Fz analitik di dalam suatu domain D yang terhubungkan sederhana, maka untuk setiap lintasan tertutup sederhana C di dalam D, di mana integral tertutup C Fz dz sama dengan 0, jika Fz analitik di dalam suatu domain D yang terhubungkan sederhana, maka untuk setiap lintasan tertutup sederhana C di dalam D, yaitu integral tertutup Fz dz dengan batas bawah C sama dengan seperti gambar di bawah ini. Itu ada lintasan tertutup C di dalam lintasan tertutup D. Kontur sama dengan lintasan tertutup sederhana. Integral kontur sama dengan integral pada lintasan tertutup sederhana. Contohnya yang pertama, tidak singular atau fungsi keseluruhan. Integral tertutup E pangkat Z dz di batas bawah C sama dengan integral tertutup cos Z dz batas bawahnya C, yaitu sama dengan 0. Di mana integral tertutup Z pangkat N dz batas bawahnya C itu sama dengan 0, di mana N-nya nanti bisa kita ganti dengan nilai 0, 1, dan seterusnya. Untuk sembarang lintasan tertutup, karena fungsi-fungsi ini secara keseluruhan analitik untuk semua Z. Yang kedua, singular di luar kontur, di mana integral tertutup secant Z dz sama dengan 0 dengan batas bawah C. C adalah lingkaran satuan, sehingga integral tertutup dz per Z kuadrat ditambah 4 sama dengan 0, di mana batas bawahnya C. Secant Z sama dengan 1 per cos Z tidak analitik di Z, sama dengan lebih positif negatif pi per 2 atau positif negatif dari 3 pi per 2 dan seterusnya, namun semua titik terletak di luar C. 1 per Z kuadrat ditambah 4 tidak analitik di Z, sama dengan jika positif atau negatif 2i di luar C. Yang ketiga, fungsi non analitik, yaitu integral tertutup dari Z konjugat dz di mana batas bawahnya C itu sama dengan integral dengan batas atas 2v batas bawah 0 E pangkat negatif IT dikali I dikali E pangkat IT dt sama dengan 2VI, dengan C yaitu ZT sama dengan E pangkat IT adalah lingkaran satuan, sedangkan FZ nya itu sama dengan Z konjugat yang tidak analitik. Yang keempat, cukup keanalitikan tidak keharusan. Integral tertutup dz per Z kuadrat sama dengan 0 dengan batas bawah C, dengan C adalah lingkaran satuan, sedangkan Fz sama dengan 1 per Z kuadrat, tidak analitik di Z sama dengan 0. Yang kelima, esensial terhubung sederhana, integral tertutup dari dz per Z dengan batas bawah C sama dengan 2pi. C terletak dalam anulus 1 per 2, dengan anulus nilai mutlak Z besar dari setengah kecil dari 3 per 2 dan 1 per Z analitik. Namun domain tidak terhubung sederhana, sehingga teorema Cauchy tidak dapat diterapkan karena fungsi 1 per Z tidak analitik di Z sama dengan 0. Pembuktian teorema integral Cauchy dalam bab ini dibicarakan mengenai pembuktian teorema integral Cauchy. Yang pembuktiannya itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dibuktikan dengan menggunakan teorema Green. Yang kedua dibuktikan dengan menggunakan beberapa teorema real variable. Teorema 5 dari integral Cauchy ini
Misalkan FZ analitik pada daerah terhubung, C adalah path tertutup dalam daerah terhubung, maka integral FZ dz sama dengan 0 dengan batas bawah C. Teorema integral Cauchy ini berlaku untuk daerah terhubung sederhana dan daerah terhubung tak sederhana. Pada mulanya, Cauchy membuktikan teorema tersebut dengan memakai pembatasan bawah FZ memenuhi F aksen Z juga kontinu di D atau daerah. Selanjutnya, Gorsat membuktikan teorema tersebut dengan menghilangkan syarat tambah pembatas tadi untuk FZ. Sejak itu, teorema tersebut dinamakan sebagai teorema Cauchy-Gorsat. Pembuktian teorema integral Cauchy dengan menggunakan teorema Green yaitu dapat dilihat pada teorema 6, yaitu misalkan FZ analitik pada daerah terhubung R, C adalah path tertutup dalam daerah terhubung, maka integral FZ dz sama dengan 0 dengan batas bawah C. Pembuktiannya, karena FZ sama dengan U ditambah I, V, diketahui analitik dan mempunyai turun kontinu, maka F aksen Z sama dengan do U per do X ditambah I, do V per do X sama dengan do V per do Y dikurang I do U per do Y. Sehingga do U per do X sama dengan do V per do Y, itu persamaan-persamaan kita peroleh. Persamaan keduanya, do V per do X sama dengan negatif do U per do Y, di mana kontinu di dalam dan pada path C. Jadi, teorema Green dapat digunakan sehingga diperoleh integral FZ dz batas bawah C sama dengan integral U ditambah IV ditambah dx ditambah I dy dengan batas bawah C. Sehingga integral FZ dz dengan batas bawah C sama dengan integral U dx dikurang V dy ditambah I dengan batas bawah C ditambah I integral F dx ditambah U dy dengan batas bawah C. Dengan menggunakan persamaan 1 dan 2 diperoleh integral FZ dz dengan batas bawah D sama dengan integral negatif do V per do X dikurang do U per do Y dx dy dengan batas bawah D ditambah I integral do U per do X dikurang do V per do Y dx dy dengan batas bawah D, sehingga integral FZ dz sama dengan 0 dengan batas bawah C. Cara lain, hasil yang sama akan diperoleh yaitu dengan memakai bentuk kompleks teorema Green sebagai berikut. Dengan menuliskan FZ sama dengan B, Z, Z konjugat, dan karena FZ bebas dari Z konjugat maka do B per do Z konjugat sama dengan 0. Sehingga integral FZ dz sama dengan integral do B per do konjugat Z dx per dx dy dengan batas bawah D sama dengan 0. Kita masuk ke contoh soal, yaitu hitunglah integral tertutup dari EZ per Z dikurang 2DZ dengan batas bawah C dengan menggunakan integral Cauchy. Penyelesaiannya, integral tertutup EZ per Z dikurang 2 DZ dengan batas bawah C sama dengan 2 pi I dikali E pangkat 2 dengan batas bawah Z sama dengan 2 pi I E pangkat 2 untuk setiap kontur yang melindungi Z0 sama dengan 2 dan bernilai 0 untuk setiap kontur yang tidak melindungi Z0 sama dengan 2. Baiklah, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa nantikan pembahasan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.